Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan lab packet tracer untuk konfigurasi Ether channel. Oke, latar belakangnya di sini sudah ada 3 perangkat switch, yaitu switch 1, switch 2 dan switch 3. Masing-masing perangkat itu menggunakan link yang redundant. Terlihat di sini ada 2 kabel ke masing-masing perangkat switch. Nah, biasanya kalau kita melakukan redundant pada perangkat switch, itu nanti akan muncul yang namanya looping. Nah, looping ini itu akan menyebabkan nanti protokol STP itu jalan, spanning tree-nya bakal jalan. Nah, kita bisa mengakalinya atau membuat konfigurasi yaitu menggunakan Ether channel. Ether channel itu apa? Ether channel dia akan menggabungkan physical port, misalnya gigabit Ethernet 01 dan gigabit Ethernet 02 secara fisiknya, itu nanti akan digabung menjadi satu logical interface port channel. Nah, ada 2 protokol yang bisa digunakan untuk teknologi Ether channel ini. Yang pertama yaitu PAGP, Port Aggregation Protocol. Itu proprietary untuk perangkat Cisco. Jadi hanya untuk vendor Cisco aja yang bisa menggunakan Ether channel PAGP ini. Dan yang kedua, yang open, yang standar itu menggunakan LACP, yaitu 8023AD untuk Ether channel. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah punya link yang satu, linknya cuma satu, asalnya kan ini 2 redundant, tapi karena udah ada Ether channel jadi cuma satu link, kelihatannya dari perangkat switch itu nanti dari S1 dan S2 itu ngelihatnya cuma satu kabel doang, satu kabel logic, dan akhirnya nggak akan ada looping di sini, dan kalau misalnya ada link mati itu langsung otomatis digantikan dengan link yang lainnya. Oke. Selanjutnya di sini sudah ada port channel tabelnya. Nanti di sini channel group 1 itu untuk port S1, FA02, FA02, FA022 untuk protokolnya PAGP. Nanti kita lihat di sini, nanti kita akan konfigurasi berdasarkan tabel yang ini. Terus lanjut ke bagian pertama, yaitu kita akan melakukan basic konfigurasi switch. Langsung aja di yang A. Di yang A kita coba pasang hostname untuk masing-masing switchnya. Hostname yaitu tinggal konfigur terminal. Hostname S2, terus do write main, terus S1 nya hostname S1, write main, terus S3 konfigurasi hostname biasa aja, hostname S3. Oke, ini sudah selesai. Terus sebelum kita melakukan link agregasi antar switch, kita akan melakukan verifikasi konfigurasi yang ada pada switch tersebut. Nah, dia connect menggunakan port apa aja. Oke, kita coba ke switch 1. Switch 1 config, show interface include Ethernet. Di sini sudah, nah di sini ada fase Ethernet 021 dan 22, yaitu 021 dan 22 yaitu yang menuju ke S3. Terus ada gigabit 01 dan 02 yaitu yang ke S2. Terus kita cek show interface statusnya. Oke, di sini connected semua, sudah terhubung. Terus kita tampilkan show interface terangnya.
Oke, di sini belum ada interface terang. Kita akan melakukan nanti konfigurasi terang untuk interface tersebut. Jadi nanti yang dijadikan interface terang itu antar perangkat switchnya FA02, FA021 itu jadi interface terang. Sekarang masih belum ada. So running config masih belum ada, masih kosong, nggak ada interface terang. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk Ether channel. Note-nya, saat kita melakukan konfigurasi Ether channel, ada baiknya kita melakukan shutdown dulu. Shutdown interface yang akan digabungkan menjadi Ether channel. Misalnya FA022 dan FA021. Sebelum dikonfigurasi Ether channel ini, dia harus di shutdown dulu interface-nya. Sehingga kenapa? Nanti takutnya waktu kalau kita sambil menyalakan interface-nya nanti ada miskonfigurasi dan akhirnya status interface kita akan menjadi error disable state. Nah, itu nanti troubleshooting-nya beda lagi. Nah, ada baiknya kita kalau mau menggabungkan physical port jadi Ether channel ya di shutdown dulu. Selanjutnya kita langkah pertama untuk mengkonfigurasi port channel 1. The first Ether channel that is created ini S1 sama S3. Nah, di langkah pertama ini kita akan melakukan konfigurasi port channel 1 untuk S1 dan S3. Makanya kita coba lihat dulu di S1. Dia satu show interface terang itu tadi kita nggak usah konfigurasi dan nanti kan akan terangnya akan di konfigurasi di port channel ya, jadi ini nggak perlu, ini pasti kosong show interface terangnya kosong. Nah, sekarang lanjut ke yang bagian C. Pada switch 1 dan switch 3 tambahkan port FA021 dan 02 ke port channel 1 dengan channel group 1, modenya desirable command. Nah, mode desirable option ini optionnya untuk aktif pengen melakukan negosiasi untuk PAGP. Nah, jadi nanti ada modenya, ada desirable sama aktif. Nah, sekarang kita coba dulu yang S1 interface ring FA021 sama 22, shutdown dulu terus channel tanda tanya grup 1 mode-nya apa. Nah, jadi di sini kita menentukan dia tuh mau menggunakan protokol apa. Kalau aktif itu dia akan menjalankan protokol ACP. Kalau desirable itu akan menggunakan PAGP. PAGP ini ya protokol Ether channel proprietary untuk perangkat Cisco. Nah, kita coba dulu aja desirable. Kemudian Dino shutdown. Nah, nanti lihat dulu di sini. Ini ada interface baru. Show. Nah, di sini ada interface baru PO01, artinya port channel 1. Nah, untuk konfigurasi terang atau VLAN itu nanti nggak akan ke masing-masing interface FA021 atau 022, tapi kita melakukan langsung konfigurasi ke interface port channelnya. Contohnya kita tadi kan buat di port channel 1. Nah, nanti kalau mau konfigurasi VLAN itu masuk ke port channel 1. Nah, di sini konfigurasinya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke switch 3. Switch 3 config
interface ring A021 sampai 22 di shutdown channel group 1 mode disable terus no shutdown. Oke. Nah, di sini kan ada nanti dia akan creating port channel. Nah, ini dia udah ada langsung port channelnya udah enable. Kita coba lihat lagi show interface status. Di sini ada port channel. Nah, dia udah terhubung. Nah, sekarang secara logikalnya switch 1 dan switch 3 itu terhubungnya secara logik itu lewat port channel 1. Jadi nanti kita konfigurasi VLAN-nya bukan di fase Ethernet 021 atau 022. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi terangnya, interface terang. Nah, caranya kita masuk ke interface port channel 1 terus switch port mode terang. Oke, terus switch 3 nya ini switch 3 sekarang ke switch 1 interface port channel 1 switch port mode terang. Oke. Sekarang sudah. Sekarang kita akan melakukan verifikasi. Tadi kan sudah cek, udah konfigurasi port channelnya. Sekarang kita ngecek udah jalan belum. Caranya kita ketikin show Ethernet channel summary. Nah, di sini ada. Jadi di sini ada grup 1, port channelnya 1, protokolnya PAGP, anggota portnya FA021 dan 022. Terus di sini ada tulisan S dan U. Kalau S di sini kita lihat, oh dia bentuknya layer 2, berarti switching. Terus U berarti in use, sudah digunakan. Oke. Jika Ether channel tidak up, kalau outputnya nggak kayak gini, nah harusnya di shutdown dulu. Nanti kita shutdown dulu. Caranya shutdown dulu terus dinyalain lagi nih port channelnya. Kita tes dulu show interface terangnya udah ada. Nah, udah di port channel 1. Oke. Udah ada. Sekarang itu tadi yang untuk proprietary PAGP yang punya Cisco. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi port channel yang kedua, yaitu menggunakan protokol LHCP. Nah, pada tahun 2000-an IEEE merilis 8023AD, yaitu open standarisasi open yang untuk Ether channel. Nah, ini biasanya disebutnya LHCP. Nah, dengan menggunakan perintah yang sebelumnya, kita akan mengkonfigurasi link antara switch 1 dan switch 2. 1 dan S2. Nah, kita selanjutnya akan menggunakan port channel yang berbeda antara switch 1 dan switch 2. Tadi kan sudah dibuat port channel 1. Nah, sekarang kita akan membuat port channel yang lainnya, port channel 2. Untuk menggunakan LHCP sebenarnya perintahnya cuman beda terakhirnya aja. Yang pertama kalau PAGP itu kan desirable, kalau yang LHCP itu modenya aktif. Nah, ini artinya kita akan melakukan Ether channel dengan protokol LHCP. Oke, sekarang kita coba di S1 dulu. S1. Oke. Terminal, terus itu interface ring GI01 sampai 2. Di shutdown dulu. Terus channel grup 2 modenya aktif, terus no shutdown. Setelah itu kita konfigurasi interface-nya menjadi interface terang, interface mode
interface port channel 2 switch port mode terang, save. Kalau kita coba show ether channel summary, nah ini yang ada yang LHCP, dia modenya switching layer 2 tapi statusnya masih down. Kenapa? Karena di sisi yang lainnya S2 itu masih belum dikonfigurasi. Nah, kita akan coba lakukan untuk yang switch 2. Switch 2 melakukan konfigurasi LHCP. Enable. Enable, terus configure, yes, terminal, terus interface range GI01 sampai 2, shutdown dulu, di shutdown, terus port channel group 2 mode aktif. Habis itu dino shutdown. Setelah itu masuk ke personalnya lagi. Modenya port channel 2 switch port mode terang. Oke. Ini belum di enable lagi. No shutdown. Sekarang kita coba cek ether channelnya, show ether channel summary. Nah, ini yang di switch 2 per channel untuk yang grup kedua itu sudah up, modenya switch, protokolnya LHCP. Kalau kita lihat show interface terangnya, dia ada di port channel 2. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi port channel ketiga. Konfigurasi port channel ketiga itu ada di switch 2, antara switch 2 dan switch 3. Nah, di sini akan melakukan LHCP aktif dan pasif. Kalau yang tadi kan sama-sama aktif. Nah, bedanya aktif sama pasif yaitu kalau aktif switch 2 akan melakukan inisiasi protokol. Saya pengen gabung LHCP dong, saya akan gabung LHCP dong. Nah, kalau pasif dia nggak akan merequest itu, tapi dia nunggu aja, nunggu dia dapat request siapa yang mau gabung ether channel. Oke, kita coba di switch 2, masih di switch 2 tuh interface range terminal, terus interface range FA023 sampai 24 di shutdown dulu, terus channel grupnya 3, modenya aktif. Oke, di no shutdown. Terus kemudian kita ke port channel 3 nya, switch port mode terang. Nah, ini selanjutnya sorry. Yang port channel yang di switch 2 itu pengennya modenya pasif. Oke, kita rubah aja dulu. sama shutdown channel group 3 modenya pasif, no shutdown. Oke, refresh, show per channel summary. Oke, ini masih down. Nah, selanjutnya
pada switch 3 untuk port 23 dan 24 kita akan mengkonfigurasi channel grupnya 3, modenya mode aktif. Nah, coba konfigurasi interface range FA023 sampai 24 shutdown channel group 3 modenya aktif. Oke, terus interface port channel 3 to switch port mode trunk. Oke, shutdown. Nah, sekarang lakukan verifikasi untuk port channel status. Nah, kita coba lihat dulu port channel statusnya. Show enter channel summary. Di sini sudah up port channelnya. Terus show interface terang untuk switch 3. Itu sudah. Nah, spanning ini udah ada. Yang switch 3 kan. Gunakan perintah port channel Ethernet Ether channel summary. Nah, di sini udah up untuk LHC pilihan pagi. Terus kemudian dengan membuat Ether channel sebenarnya ini tidak akan mencegah spanning tree untuk mendeteksi loop. Karena di sini itu secara logik kabel fisiknya jadi cuma satu kan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dalam topologi ini itu ada link yang redundant, yaitu S2 dan S1. Kita lihat. Nah, sini linknya ada redundant dan gak bisa. Makanya STP-nya tuh masih tetap jalan untuk mencegah looping. Nah, kita coba cek dulu di switch 1. Untuk ngecek spanning tree-nya. So, spanning tree aktif. Nah, di sini spanning tree-nya aktif untuk VLAN 1. Nah, untuk VLAN 1 di sini ada. Nah, ini port channel 2 itu tidak role-nya alternate dan statusnya block. Kenapa? Karena spanning tree. Karena si spanning tree ini dia akan melakukan blocking ke salah satu port yang redundant, Nah, setelah dihitung ternyata si spanning tree itu yang akan diblok yaitu port channel 2 untuk switch 1. Makanya ini statusnya block. Nah, kalau kita pengen lihat kita pengen merubah status block ini menjadi forwarding, kita bisa rubah si switch 1 ini menjadi root switch. menjadi root bridge. Caranya konfigur terminal spanning tree VLAN 1 root primary. Spanning tree bisa kayak gini atau bisa kayak gini. Nanti yang akan berubah show spanning tree aktif, yaitu nih root priority. Kalau tadi dia 32.769, sekarang 24.577. Nah, untuk pemilihan root bridge ini itu sudah dijelaskan di topik spanning tree. Yang saya jelaskan paling sedikit yaitu
Untuk pemilihan root bridge di jaringan seperti ini dan di seluruh jaringan, biasanya standarnya itu dia akan memilih priority yang terkecil dalam jaringan. Semakin kecil priority dari perangkat switch, maka dia akan terpilih sebagai root bridge. Nah, kalau dilihat di sini ini pasti priority-nya kecil. So, spanning tree aktif. Nah, ini 24577. Nah, ini kecil dibandingkan dengan switch 1. Nah. Oh, ini sama. Ini sama. Kalau sama berarti dari MAC address. Dari MAC address. Oke. Oh, bukan, sorry. Bridge ID-nya dia 72769. Kalau ini root ID yang buat yang si switch 1. Jadi bacanya kalau di switch 2 untuk spanning tree kita tuh punya root bridge yaitu dengan priority 84577 yaitu switch 1. Itu alamat MAC address-nya ini yaitu switch 1. Yaitu dia ada di port channel 2. Port channel 2. Jalurnya dari port channel 2 yaitu ini. Nah, terus gimana identitas kita untuk informasi spanning tree? Untuk priority kita itu yaitu 32.769. Makanya dia nggak terpilih, switch 2 itu nggak terpilih menjadi root bridge. Yang terpilih yaitu switch 1. Coba lihat lagi soalnya. Oke. Nah, di sini udah. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi guide dan batasan untuk Ether channel. Kita coba. Di sini ada beberapa guide dan keterbatasan dari Ether channel. Nah, kita coba lihat dulu. Kita summary-kan di Notepad. Ke bahasa Indonesia. Yang pertama, semua Ethernet channel, semua interface Ethernet itu bisa pakai Ether channel. Channel maksimum 8 port. Terus yang kedua, semua anggota interface Ether channel itu speed dan duplex itu sama. Jadi kalau misalnya ada 1 giga itu harus 1 giga juga. Nggak bisa 1 giga sama 100 mega itu nggak bisa. Nah, Ether channel itu bisa juga untuk mode akses atau single VLAN dan mode terang atau multi VLAN, biasanya antar switch. Terus yang selanjutnya yang keempat. Nah, kalau yang keempat, semua interface pada Ether channel itu anggota VLAN-nya itu harus sama. Anggota VLAN-nya harus sama. Jadi kalau ada GI01 sama GI02 itu VLAN aksesnya harus sama. Makanya konfigurasinya ke port channel berapa misalnya. Terus yang ketiga, jika dia menggunakan terang, jika Ether channel menggunakan terang, native VLAN juga harus sama. Native VLAN antar port channel harus sama. Oke.
Nah, selanjutnya yang keenam, saat akan melakukan Ether channel harus semua interface anggota harus di shutdown dulu. Guide-nya kayak gitu. Terus selanjutnya jika sudah dikonfigurasi, verifikasi Ether channel menggunakan perintah show Ether channel summary. Pastikan status up. 8. Yang 8 itu untuk mengenai modnya. Mode Ether channel. Kalau saya sih biasanya nggak pernah menggunakan pasif, tapi pastikan guide-nya, pastikan mode-nya itu aktif atau desirable. Yang 9, nah kalau misalnya di PUBG mode yang bisa digunakan supaya jadi Ether channel, yaitu pertama ini desirable dan desirable. Ini misalnya yang satu itu mode-nya desirable dan yang satu juga desirable. Itu bisa Ether channel-nya bakal up. Atau misalnya yang satu desirable dan auto. Nah, itu bisa untuk PUBG. Kalau yang LACP mode yang bisa digunakan jadi Ether channel yaitu aktif dan aktif, terus kemudian aktif dan pasif. Nah, itu bisa. Terus yang 11, kalau misalnya semuanya pasif itu nggak akan bisa. Kalau misalnya auto dan auto itu not found. Kalau pasif dan pasif itu not found juga. Selanjutnya bagian 11. Nah, untuk channel group number itu hanya lokal individual switch. Artinya kalau misalnya saya punya port channel 1 di sini, terus ada juga port channel 1 di sini. Nah, itu nggak apa-apa, nggak ngaruh. Kita nggak ngaruh dia mau nomornya berapa. Yang penting anggotanya itu sama. Ini hanya untuk memudahkan. Misalnya di sini contohnya port channel 2. Nah, saya konfigur untuk port channel yang di bagian sini. Contohnya GI01 dan GI02 itu port channelnya 1. Terus di sini GI01 sama GI02 port channelnya 2. Nah, itu masih bisa jadi gabung enggak? Masih bisa jadi buat Ether channel atau enggak? Nah, jawabannya masih bisa. Enggak ngaruh mau port channelnya berapa antar si perangkat ini. Mau beda, mau sama, ya tetap jalan, asalkan yaitu syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama, mode-nya harus aktif dan aktif, auto aktif, pasif. Terus speed-nya harus sama, duplex-nya harus sama. Nah, itu catatannya. Oke, selanjutnya baik, sudah selesai. Coba cek result apa yang salah.
Oh, ini port channel, port mode untuk yang gigabit Ethernet 02. Oke, gampang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan Etherchannel dari saya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.